Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Syifa dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Al Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai arsip dan kearsipan. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari arsip dan kearsipan. Jadi pengertian dari arsip merupakan sebuah tempat penyimpanan secara teratur dari bahan-bahan arsip dalam bentuk tertulis berupa surat-surat, dokumen-dokumen, piagam-piagam, dan juga peta. Kemudian, pengertian dari kearsipan sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang tata cara penanganan arsip dimulai dari pengumpulan, penataan, pencatatan, dan penemuan kembali warkat-warkat yang disimpan menggunakan metode kearsipan yang telah dibakukan. Berikutnya, ini merupakan bab-bab yang akan kita bahas pada materi hari ini. Yang pertama yaitu macam dan fungsi arsip, yang kedua ada nilai guna arsip, yang ketiga ada tujuan dari kearsipan, yang keempat syarat petugas arsip, yang kelima peraturan perundang-undangan kearsipan Republik Indonesia, dan yang terakhir ada organisasi kearsipan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu macam-macam arsip. Menurut kepentingannya, arsip dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu arsip tidak penting atau non-esensial. Arsip tidak penting ini merupakan sebuah arsip yang tidak berkaitan dengan pekerjaan sehingga jangka waktu simpannya itu cukup singkat, biasanya hanya 1 tahun, kemudian dihapuskan. Contoh dari arsip tidak penting ini adalah kartu undangan, nota, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu arsip yang diperlukan. Jadi arsip ini merupakan sebuah arsip yang sementara masih diperlukan sehingga disimpan dalam kurun waktu kurang lebih biasanya 3 tahun. Contoh dari arsip yang diperlukan ini adalah surat lamaran kerja, kemudian absensi pegawai, cuti pegawai, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah arsip penting. Arsip penting ini merupakan arsip yang memiliki kaitan dengan pekerjaan karena masih memiliki nilai hukum, nilai pendidikan, nilai keuangan, nilai dokumentasi, dan lain sebagainya. Contoh dari arsip penting ini adalah buku kas umum. Dan yang terakhir ada arsip vital. Arsip vital ini merupakan arsip yang disimpan selamanya. Salah satu contohnya adalah akta kelahiran. Selanjutnya, menurut penggunaannya, arsip dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu arsip aktif. Arsip aktif ini merupakan arsip yang berkaitan dengan proses pekerjaan. Contohnya yaitu arsip pesanan barang, arsip lamaran kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu arsip pasif. Arsip pasif ini merupakan sebuah arsip yang tidak aktif, yang sudah tidak digunakan akan tetapi masih diperlukan. Contohnya yaitu bukti pembayaran. Yang terakhir yaitu arsip abadi, merupakan sebuah arsip yang disimpan selamanya. Sedangkan menurut tingkat penyimpanannya, arsip dibedakan menjadi 2, yaitu arsip nasional, contohnya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan arsip nasional daerah. Terakhir, menurut tingkat keasliannya, arsip dibedakan menjadi 4, yakni arsip asli, arsip tembusan, arsip salinan, dan arsip petikan. Berikutnya ada fungsi arsip. Fungsi arsip ini ada 2. Yang pertama, arsip dinamis. Arsip dinamis ini merupakan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, sehingga arsip ini masih berada pada masing-masing unit kerja. Berikutnya yaitu arsip statis. Arsip statis ini merupakan arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari, sehingga arsip ini biasanya disentralkan pada satu unit kearsipan sendiri. Berikutnya nilai guna arsip. Arsip memiliki beberapa kegunaan, antara lain yang pertama nilai guna administrasi. Contohnya adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan seperti aturan kerja, program kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu nilai guna hukum. Contohnya adalah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan pemerintah, undang-undang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai guna keuangan. Contohnya yaitu bon pembayaran, kwitansi pembayaran, dan kas gitu, laporan keuangan.
Yang keempat, ada nilai guna pendidikan, contohnya seperti karya tulis ilmiah yang dapat digunakan secara luas oleh khalayak umum. Dan yang terakhir yaitu nilai guna dokumentasi. Tujuan kearsipan. Arsipan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu melakukan pemeliharaan terhadap arsip-arsip masuk atau keluar yang masih dalam penanganan. Tujuan yang kedua yaitu melakukan penyimpanan terhadap arsip secara teratur dengan menggunakan metode yang mudah agar dapat ditemukan kembali. Yang ketiga yaitu merupakan bahan informasi intern organisasi maupun ekstern organisasi. Dan yang terakhir yaitu untuk menjalankan kegiatan administrasi secara utuh dan berkelanjutan. Kearsipan memiliki beberapa prosedur. Prosedur yang pertama yaitu memeriksa tanda pelepas, yang kedua yaitu menetapkan judul surat, yang ketiga yaitu pemberian kode, yang keempat yaitu menyiapkan kartu tunjuk silang, yang kelima yaitu menyiapkan map follow up sheet, dan yang terakhir yaitu menyiapkan lembar beredar atau outing sheet. Oke, materi berikutnya yaitu syarat petugas arsip. Syarat menurut Dr. Andes Delianggi, seorang arsiparis itu harus memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama yaitu ketelitian, yang kedua yaitu kecerdasan dan pengetahuan umum, yang ketiga yaitu memiliki keterampilan, yang keempat yaitu kerapihan, dan yang terakhir yaitu dapat memegang segala rahasia dari arsip. Nah, kemudian syarat-syarat lain dari seorang arsiparis yaitu yang pertama sehat jasmani dan rohani, yang kedua sabar, tekun dan teliti, yang ketiga yaitu mengetahui seluk-beluk organisasi lain yang ada hubungannya, yang terakhir yaitu mempunyai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bidang kearsipan. Berikutnya adalah kiat petugas kearsipan. Yang pertama yaitu membuat perencanaan kearsipan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu menetapkan sistem, prosedur, dan metode pengurusan arsip yang sesuai dengan kegiatan dan peran organisasi. Yang ketiga yaitu mengusahakan agar pengelolaan arsip secara teratur dan mudah dicari bila diperlukan, serta mengadakan pemeliharaan arsip yang ada. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan para petugas kearsipan melalui pendidikan dan latihan serta usaha-usaha lainnya. Yang kelima yaitu memberikan pengertian kepada para petugas bahwa bagian kearsipan ini memiliki peranan sederajat dengan bagian lain di dalam organisasi. Berikutnya ada peraturan perundang-undangan kearsipan Republik Indonesia. Kearsipan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Yang kedua yaitu Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Kearsipan Nasional, dan yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34 tentang Penyusunan Arsip, dan yang terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 1990 tentang angka kredit bagi jabatan arsiparis. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang organisasi kearsipan. Organisasi Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai bab 3 pasal 5 Keputusan Presiden nomor 26 terdiri dari yang pertama yaitu ada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang kedua yaitu Pusat Konservasi Kearsipan, yang ketiga ada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kearsipan, yang keempat ada Pusat Pendidikan dan Latihan Kearsipan, yang kelima ada Sekretaris, yang keenam ada staf ahli, dan yang terakhir ada perwakilan-perwakilan Arsip Nasional Indonesia di daerah-daerah. Kearsipan juga memiliki beberapa azas dalam penyelenggaraan pengurusannya. Azas yang pertama yaitu ada azas sentralisasi, di mana hanya ada satu bagian yang melaksanakan pengurusan arsip, yaitu file department. Semua pekerjaan kearsipan dipusatkan pada satu bagian kearsipan saja. Yang kedua ini ada azas desentralisasi, yakni tiap-tiap bagian dalam organisasi melaksanakan penanganan kearsipannya sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dan yang terakhir ini ada azas kombinasi, di mana penanganan arsip diselenggarakan oleh masing-masing departemen, namun juga penanganannya
disentralkan pada bagian kearsipan khusus. Biasanya asas kombinasi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi pemerintahan atau swasta. Baik teman-teman sekalian, itu dia presentasi dari saya mengenai materi arsip dan kearsipan. Saya harap dengan adanya video ini dapat menambah ilmu, wawasan, serta pengetahuan bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.